Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video ini, kami mencoba untuk memberikan ruang bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan juga uluran tangan dari para sahabat sekalian. Oleh karena itu, bagi para sahabat semua yang membutuhkan saluran sedekah yang tepat sasaran, dapat melihatnya di akhir video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini bertemu lagi dengan saya. Biasa kalau saya yang muncul berarti Kang Epul sedang berhalangan ya. Sekarang di sini saya ingin ngebahas mengenai sebuah video di YouTube yang bersumber dari channelnya Kompas TV. Video tersebut merupakan dokumentasi dari program acara yaitu Aiman dengan judul Penjelasan Koran Tempo terkait bancakan proyek Bansos. Bapak Aiman sebagai host di situ mengundang 3 narasumber. Yang pertama itu adalah Bapak Budi Setiarso, merupakan pemret dari redaksi Tempo. Yang kedua adalah Bapak M. Nurdin. Beliau merupakan Kepala Badan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDIP. Dan yang ketiga ada Bung Immanuel Ebenezer atau Bung Noel. Beliau merupakan Ketua Umum dari Jokowi Mania, pendukungnya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo ya. Nah, di video tersebut itu kan juga dijelaskan bagaimana pemaparan Bapak Budi Setiarso mengenai bancakan bansos ini. Bapak M. Nurdin sempat ditanya oleh Pak Aiman, apakah beliau melakukan pendalaman di internal partai PDIP, di mana kasus bansos ini memang banyaknya dilakukan oleh politisi PDIP itu sendiri, di mana partai PDIP saat ini kan sedang menjadi sebuah partai penguasa. Di situ jawaban dari Bapak M. Nurdin ini memang tidak dilakukan pendalaman, atau mungkin belum dilakukan pendalaman. Memang itu yang sedikit membuat bingung juga di saat partai PDIP ini sekarang merupakan partai yang berkuasa ini, mengapa tidak melakukan investigasi internal, maksudnya kan gitu. Padahal di sini di kasus bansos ini dijelaskan juga oleh Bapak Budi Setiarso di dalam investigasinya itu yang terlibat itu ya jelas partai PDIP. Itu kebingungan yang pertama. Ini ada kebingungan juga yang kedua, di mana Bang Noel ini dia pernah mengungkap di acara Kompas TV sebelumnya, di mana Bang Noel menyatakan bahwa Kemensos itu terlibat korupsi bansos. Nah, ini yang sedikit membingungkan saya sebagai rakyat jelata, di mana Bang Noel ini kan merupakan ketua umum dari Jokowi Mania. Jokowi Mania itu kan pendukung Bapak Jokowi nih. Nah, pendukungnya Pak Jokowi ini pernah mengungkapkan bahwa ada kecurigaan korupsi di Kementerian Sosial mengenai dana bansos. Yang terlibat adalah politisi-politisi dari partai PDIP, di mana partai PDIP ini adalah pendukung utama Bapak Joko Widodo. Jadi agak bingung kan ya? Yang mengungkap itu pendukungnya Bapak Jokowi, dan yang terungkap korupsi-korupsi bansos itu diduga oleh politisi-politisi PDIP yang merupakan partai pendukungnya Pak Jokowi. Nah, jelas ada ketidakselarasan, di mana Pak Jokowi ini pernah disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Bapak Joko Widodo merupakan pengurus partai PDIP. Nah, sekarang PDIP sendiri yang banyak terlibat politisi-politisinya di korupsi bansos. Di sini kan Bung Noel juga ditanya ya oleh Aiman ini, gimana nih respon Pak Jokowi? Bung Noel kan bilang kalau presiden ini sangat marah. Apalagi korupsi yang dibahas ini merupakan korupsi dari bantuan sosial. Di sini Bung Noel juga pernah ditanya kan, bukti-bukti atau dokumen-dokumen dari Bung Noel ini nih, dari mana nih informasinya? Maksudnya mungkin kan valid atau invalid. Tapi Bung Noel malah menjawab sendiri, saya akan menyampaikan bukti-bukti saya kalau memang KPK berani menghukum mati para kasus korupsi bansos ini. Ya mungkin karena kasus korupsi ini merupakan kasus yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Jadi jelas ya, dari 2 hal itu, di mana yang pertama itu internal partai PDIP-nya sendiri tidak mencoba melakukan investigasi secara internal, atau mungkin belum ada perintah. Dan yang kedua juga pengungkapan ini bahkan lebih dulu dinyatakan oleh tim pendukungnya Bapak Jokowi yang merupakan pengurus partai PDIP. Sungguh memang ngebuat saya sebagai rakyat jelata itu sangat bingung. Yang korupsinya itu politisi dari partai PDIP, yang mengungkapnya itu pendukungnya Bapak Jokowi, dan juga investigasi Tempo tentunya. Ya, semoga kasus ini juga akan terus diungkap, jangan hanya dikembangkan tapi juga didalami. Jadi bukan hanya siapa saja yang terlibat, karena mungkin Bang Noel malah pernah mengungkapkan diduga juga
bukan hanya dari partai PDIP, tapi memang KPK baru mengungkap yang ini nih, Bapak Juliari dan 2 terduga kasus korupsi ini. Semoga dengan kasus korupsi ini disebut kasus yang luar biadab, itu dilakukan juga perlakuan-perlakuan yang mungkin anggap memperberat. Misal nih, pemblokiran rekening terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dalam kasus korupsi ini tentunya, dan orang-orang yang terlibat. Ya seperti yang dilakukan terhadap pihak lain, yang ini kan karena kelompok tertentu gitu kan, perlakuannya lebih kejam gitu ya. Semoga ini lebih kejam lagi. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau memang kalian juga mempunyai sudut pandang yang berbeda, silakan coba ungkapkan di kolom komentar. Dan di akhir video juga di situ Aiman menyampaikan bahwa semoga KPK bisa menginvestigasi lebih dalam. Toh yang sekarang merupakan hanya komunitas pendukung Bapak Joko Widodo itu bisa mempunyai data dan dokumen. Media Tempo juga bisa mendapatkan informasi yang banyak, apalagi yang bisa dilakukan oleh KPK. Semoga itu yang terjadi ya. Oke, pesan terakhir dari saya, jangan lupa prioritaskan ngerem sebelum melakukan klakson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, baru-baru ini saya diberitahu sebuah kabar dari salah satu yayasan yang berdomisili di Kota Bandung. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sahal Al-Quran, atau lebih dikenal dengan nama Sahal. Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak di bidang dakwah Al-Quran nasional dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Yayasan ini diketahui secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengajar Al-Quran, pemberdayaan guru-guru Al-Quran, malam bina iman dan takwa bulanan, camp menghafal Quran, rumah tahfiz, dan lain sebagainya, di mana seluruh kegiatan tersebut diadakan tanpa intensi untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Sehingga 90% kegiatan dan event dakwah Al-Quran yang diselenggarakan oleh yayasan ini gratis tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, semenjak terjadinya pandemi, seluruh event yang biasanya dilakukan oleh Sahal otomatis harus dihentikan. Hal ini berdampak pada menghilangnya kepercayaan para donatur yang sebelumnya selalu rutin menitipkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan dakwah Al-Quran yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahal ini. Ini tentu menyebabkan dengan penuh keterpaksaan Sahal mengeluarkan sebagian santrinya, menjadikan rumah tahfidz yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, dan memotong biaya anggaran pemberdayaan puluhan guru Al-Quran yang sangat bergantung pada Sahal. Oleh karena itu, Sahal saat ini membutuhkan bantuan kita semua agar kegiatan dakwah yang sudah dirintis selama lebih dari 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja. Dengan membantu Sahal secara otomatis, kita juga telah membantu puluhan guru pengajar Al-Quran dan santri Al-Quran agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah kita mengatakan kalau Bandung adalah ibu kota tahfidz Indonesia, karena saking banyaknya yayasan dan rumah tahfidz yang berdiri di kota ini. Salah satunya adalah Yayasan Rumah Quran Indonesia. Saat ini Yayasan Rumah Quran Indonesia sedang membuka program wakaf untuk membebaskan rumah singgah bagi penghafal Al-Quran dari kalangan yatim dan duafa. Selama ini Yayasan Rumah Quran Indonesia melakukan pembinaan terhadap 150 santri mukim dan non-mukim dengan status yatim dan duafa di sebuah rumah kontrakan. Sehingga Yayasan Rumah Quran Indonesia membutuhkan bantuan kita untuk membebaskan rumah tersebut agar dapat digunakan dengan lebih maksimal. Selain untuk pembebasan rumah singgah, setiap dana yang terkumpul juga akan digunakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.